Wadidaw, spoiler One Piece chapter 1106 akhirnya keluar juga, Leo. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. One Piece chapter 1106 diberi judul Di Sisi Anda. Gorosei Sainsatru dan Admiral Kizaru berencana untuk membunuh semua orang di Pulau Egghead. Memang kejam dan tanpa berkompromi karena menyangkut Void Century atau abad kekosongan. Sama persis seperti yang terjadi di kasus atau tragedi Pulau Ohara. Berlanjut, sebelum Admiral Kizaru bisa memulai, Kizaru diganggu oleh kapten tercinta kita, Baka Sencho Monkey D. Luffy, yang meninjunya. Leo, situasi memang mirip dengan tragedi Ohara, namun Pulau Egghead berbeda karena ada kapten tercinta di sana yang selalu menjadi pusat mata badai hal-hal hebat yang sebelumnya tak pernah terjadi, seperti mengacaukan Enies Lobby, dan kala itu mereka selamat dari Buster Call, masuk dan keluar hidup-hidup dari penjara tak tertembus Impel Down, bahkan memukul seseorang yang tabu untuk bahkan disentuh, yaitu seorang Tenryubito pun Luffy lakukan. Ayo Luffy, kali ini giliran Gorosei untuk merasakan sepak terjang kapten tercinta, Sang Sangat Nika. Berlanjut, Jewelry Bonnie mempelajari kebenaran tentang Luffy serta kemampuannya, dan selanjutnya melihat Nika di dalam dirinya. Sepertinya harapan Bonnie dan Kuma untuk diselamatkan oleh Nika akan terjadi, Leo. Berlanjut lagi, kewenangan atau kendali atas Pacifista sekarang berada di dalam kuasa atau berada di tangan Jewelry Bonnie setelah Dr. Vegapunk bercampur dengan Chips. Berlanjut, Gorosei Sainsatru menyerang Dr. Vegapunk karena apa yang telah dia lakukan terhadap Pacifista. Dan di akhir chapter kita mendapat pengungkapan tentang siapa yang menghancurkan kapal marinir atau angkatan laut. Itu adalah Dory dan Brogy. Anjir, tak diduga. Tapi hal ini ada disinggung brotherku, Bang Imam, dan bahkan menotisku. Dan boom, terjadi. Sang dua raksasa legenda mendekat dan akan segera bertarung bersama Luffy, Leo. Luar biasa. Wadidaw. Dan kabar terakhir, minggu depan libur, saatnya Oda rehat sejenak. Baik Leo, setelah membahas spoiler One Piece chapter 1106, marilah kita membahas beberapa informasi anime manga One Piece yang banyak diperbincangkan dalam satu minggu sebelumnya. Tentunya sebagai penggemar One Piece, kita menyadari One Piece chapter 1105 menjadi awal mula dimulainya pengeboman Buster Call ke Pulau Egghead, di mana kita menyaksikan paralel antara Pulau Egghead dan Pulau Ohara yang tergambar jelas sebagaimana pulau tersebut sama-sama dihancurkan oleh pemerintah dunia. Dengan begitu banyak peristiwa yang terjadi di Pulau Egghead yang kita saksikan dalam One Piece chapter 1105, Marga Anime mencoba membahas beberapa informasi menarik tersebut menjadi beberapa bagian. Di bagian pertama, Marga Anime sangat antusias dengan interaksi atau percakapan antara Sainsatru dengan Dr. Vegapunk, di mana kita mengetahui jika Pulau Egghead dimusnahkan, perkembangan ilmu pengetahuan akan mundur 100 tahun lamanya. Dan Marga Anime menyadari kehancuran yang akan terjadi di Pulau Egghead akan menyebabkan kehilangan begitu banyak teknologi atau penelitian yang telah Dr. Vegapunk lakukan selama ini. Contohnya saja, selama di Pulau Egghead, Dr. Vegapunk mampu menciptakan senjata yang mutakhir seperti sarung tangan yang mampu menyentuh cahaya, kemudian perisai gelembung yang mampu menahan ledakan, lalu ada pistol gelembung yang mampu meniadakan kekuatan buah iblis, hingga menciptakan kekuatan buah iblis dari transplantasi darah hijau. Dari begitu banyak teknologi yang telah Dr. Vegapunk ciptakan, sangat disayangkan jika semua teknologi atau penelitian tersebut hancur secara sia-sia nantinya akibat Buster Call. Dan Marga Anime berharap akan ada seseorang yang nantinya yang akan menjadi pelindung Pulau Egghead dari kehancuran Buster Call. Menarik untuk ditunggu.
Kemudian di dalam chapter 1105 kita juga mendapatkan informasi menarik, yaitu keluhan Nami tentang hancurnya Vega Force 01 untuk mengangkat Sanigo keluar dari Pulau Egghead, di mana pernyataan Nami tersebut banyak diperbincangkan dalam 1 minggu sebelumnya. Marga Anime juga berpikir bahwa peran Vega Force 01 yang hancur akan digantikan oleh robot kuno yang terlihat bangkit atau aktif di chapter 1092. Dengan situasi saat ini, satu-satunya cara untuk mengeluarkan Sanigo dari Pulau Egghead adalah dengan cara menerbangkannya menggunakan robot kuno, karena kita tahu ukuran robot kuno bisa dikatakan hampir sama dengan Vega Force 01. Jadi sangat pas nantinya jika robot kuno akan berperan membantu Sanigo keluar dari Pulau Egghead, sekaligus melindungi Sanigo dari segala serangan dari Angkatan Laut. Lalu selanjutnya kita beralih ke informasi anime One Piece dalam 1 minggu sebelumnya, yang berisi informasi One Piece episode 1092, di mana di episode 1092 kita bisa menyaksikan beberapa hal menarik di dalamnya, dimulai dari kedatangan agen pemerintah dunia CP0 beserta Seraphim Esbir ke Pulau Egghead. Kemudian ada aksi Luffy menyelamatkan Jewelry Bonnie dari Pacifista. Selanjutnya diperkenalkannya 6 Pang atau satelit Vegapunk, hingga adegan yang paling kita tunggu-tunggu, dimulainya pertarungan antara bajak laut Kurohige melawan bajak laut Trafalgar di Waterloo. Dalam adegan terakhir episode 1092, bajak laut Kurohige diperlihatkan telah bersiap untuk menyerang bajak laut Lau, di mana pertarungan antara dua generasi terburuk ini tidak akan terelakkan dalam episode selanjutnya. Tentunya di episode 1093 nantinya kita akan mendapatkan animasi yang spektakuler, karena pertarungan Kurohige melawan Trafalgar di Waterloo adalah pertarungan pembuka Arch Egghead. Dan di episode kali ini, Marga Anime juga menyadari suatu hal menarik, yaitu penampilan baru Jesus Burgess. Yap, di episode 1092, Burgess diperlihatkan menggunakan topeng di wajahnya. Tentunya teman-teman bertanya-tanya dengan penampilan Jesus Burgess. Dan di sini Marga Anime akan mencoba menjelaskan bahwa alasan Burgess menggunakan topeng karena dirinya ingin menutupi luka hasil pertarungannya melawan Sabo di Arch Dressrosa. Kalau teman-teman menyadari, di Arch Dressrosa, Jesus Burgess sempat bertarung melawan Sabo, di mana saat itu Sabo diperlihatkan menggunakan cakar naga untuk menyerang wajah Burgess. Dari hasil pertarungan tersebut, Jesus Burgess diperlihatkan menerima luka fatal di wajahnya. Itu sebabnya kita melihat di Arch Egghead ini penampilan baru dari Jesus Burgess, komandan pertama bajak laut Kurohige dengan topeng tersebut. Dan jangan lupa, pada tanggal 3 Februari nanti, penggemar One Piece wajib menonton anime One Piece episode 1093, karena minggu depan One Piece akan mendapatkan animasi yang spektakuler sebagai pembuka pertarungan antara bajak laut Kurohige melawan bajak laut Trafalgar di Waterloo. Menarik untuk ditunggu. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.